Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 sampai bab 7 mengenai riset pemasaran bisnis. Jangan lupa simak video berikut ya. Bab 1. Paradigma dalam bisnis. Pergeseran paradigma dalam bisnis yaitu suatu perubahan perkembangan besar dalam cara suatu perusahaan atau bisnis memproduksi barang dan jasanya. Jenis paradigma dalam bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemasaran yang dipersonalisasi, yang kedua, analisis data waktu nyata, dan yang ketiga adalah telekomunikasi. Dengan mengidentifikasi tantangan sejak dini, perusahaan dapat melakukan hal berikut, yaitu membantu karyawan memahami tanggung jawab, merencanakan proyek baru, membantu anggota tim, dan mendidik investor dan pemegang saham tentang transisi baru. Bab 2. Pemasaran dan riset pemasaran. Riset pemasaran yaitu pengumpulan data, observasi, pengolahan data terhadap objek penelitian tinjauan di dunia pemasaran. Menurut Malhotra, analisis pembagian informasi upaya mengidentifikasi tentang informasi yang dilakukan secara objektif. Kalian harus tahu tujuan riset pasar. Yang pertama, membuat keputusan yang tepat, mendapatkan peluang bisnis yang baru, menghindari kegagalan usaha, memanfaatkan peluang investor, evaluasi, understanding, dan predicting. Bab 3. Klasifikasi riset pemasaran. Riset pemasaran adalah kegiatan sistematik yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, peluang, mengumpulkan, dan mengolah. Klasifikasi riset pemasaran ada riset deskriptif, riset eksploratif, riset kausal, riset kualitatif, riset kuantitatif, riset primer, riset sekunder, dan yang terakhir ada riset pasar. Riset pasar adalah jenis riset yang fokus pada pemahaman pasar sebagai keseluruhan termasuk kebutuhan pasar, tren, dan prospek. Bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang diperlukan untuk mengembangkan strateginya. Strategi pemasaran dibagi menjadi 2 loh, yaitu riset identifikasi masalah dan yang kedua adalah riset mengatasi masalah. Dua-duanya sangat penting loh dalam strategi pemasaran. Bab 4 yaitu proses penelitian pemasaran yang empiris mencakup serangkaian langkah-langkah yang sistematis. Berikut proses penelitian pemasaran yang empiris adalah identifikasi masalah penelitian, perumusan tujuan penelitian, pemilihan metode penelitian, perancangan instrumen penelitian, pemilihan sampel dan pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, penyusunan laporan penelitian, implementasi rekomendasi, dan yang terakhir, evaluasi hasil implementasi. Bab 5. Marketing riset proses yaitu merupakan serangkaian tahap yang sistematis untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pasar dan konsumen. Ada penetapan masalah, perencanaan penelitian, desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, penyajian hasil, pengambilan keputusan, dan follow up. Proses ini membantu perusahaan untuk memahami pasar, mengidentifikasi peluang, mengatasi masalah, dan membuat keputusan strategis yang lebih baik. Nah, jadi sangat penting loh langkah-langkah dalam marketing riset proses. Bab 6. Masalah dan gap penelitian pemasaran. Definisi masalah adalah langkah awal dalam merancang riset pemasaran. Tujuannya menetapkan dan memahami dengan jelas permasalahan yang dihadapi. Gap penelitian merujuk pada ketidaksesuaian atau kekosongan dalam pengetahuan pemahaman saat ini mendorong kebutuhan untuk melakukan penelitian. Tujuannya yaitu mengidentifikasi area di mana pengetahuan dan pemahaman yang belum dipenuhi. Bab yang terakhir adalah bab 7 mengenai model penelitian pemasaran. Model adalah alat atau kerangka kerja konseptual yang membantu menggambarkan, menjelaskan, menganalisis hubungan antar variabel yang relevan. Model penelitian pemasaran dibagi 3 yaitu verbal model, deskriptif naratif dari perhubungan antar variabel, graphical model, referensi visual, grafik atau diagram, mathematical model yaitu hubungan antar variabel melalui persamaan atau fungsi matematis. Komponen model penelitian pemasaran dibagi menjadi 4 loh. Keempat variabel ini sangat penting fungsinya. Dan yang terakhir adalah tujuan model penelitian pemasaran. Ada pemahaman perilaku pemasaran, evaluasi strategi pemasaran, peramalan kinerja, dan optimasi rencana pemasaran. Saya Pratiwi Helena Oktaviani dengan NPM 101211620 A221 Manajemen. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.